Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Hadi Gunawan dan hari ini di event dari Readiness on Demand ini saya akan berbagi satu hal penting. Ya, ini satu hal baru nih buat teman-teman semua, yang dimana kita akan ada yang namanya Microsoft 365 Extra Time. Nah, apa itu extra time dan kenapa ada extra time ini? Nah, kita akan bahas nih teman-teman dari materi kita hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menampilkan slide saya. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi mengenai Microsoft 365. Bagaimana kita membantu pelanggan untuk mendapatkan tambahan 3 bulan. Jadi, Extra Time ini adalah satu program dari Microsoft 365 yang biasanya customer ketika membeli Microsoft 365 itu mendapatkan 12 bulan untuk subscription-nya. Nah, dengan program Extra Time ini, customer akan mendapatkan tambahan 3 bulan. Jadi totalnya itu akan mendapat 15 bulan. Nah, kita akan lihat detail-detailnya seperti apa. Ya, seperti yang kita udah tahu bahwa Microsoft 365 itu adalah satu layanan dari Microsoft yang tidak hanya memberikan Word, Excel, dan PowerPoint kepada penggunanya, tapi Microsoft 365 ini pasti adalah sebuah kebutuhan bagi setiap pengguna modern PC atau setiap device yang digunakan oleh si customer. Dan kalau kita lihat di sini, kita punya slogan dari Microsoft 365 itu adalah setiap perangkat pasti membutuhkan Microsoft 365. Nah, otomatis yang tadi udah saya sampaikan bahwa dengan Microsoft 365 ini si customer akan mendapatkan tambahan 3 bulan, jadi totalnya 15 bulan, dan ini menjadi salah satu menjadi salah satu nilai jual utama yang bisa kita sampaikan kepada si customer, bahwasanya Microsoft ini akan memberikan tambahan 3 bulan yang totalnya akan menjadi 15 bulan, baik itu personal, Microsoft 365 personal maupun Microsoft 365 family, teman-teman. Jadi satu nilai jual baru yang bisa kita harapkan bisa membantu teman-teman untuk menjual Microsoft 365 lebih banyak lagi. Kemudian nggak hanya itu, pastinya kita juga masih bisa menawarkan dengan OneDrive 1 terabyte-nya, itu menjadi salah satu keunggulan juga dari si Microsoft 365, teman-teman. Kemudian mendapatkan nilai Microsoft 365 itu ada sangat mudah sekali, yang pastinya hanya butuh 2 langkah ketika teman-teman menawarkan kepada si customer. Yang pertama itu adalah si customer hanya butuh membeli sebuah perangkat modern PC atau perangkat apa aja lah, misalnya mau modern PC, kemudian yaitu pasti ya kalau untuk Windows, kemudian apakah MacBook ataukah Chromebook, tablet ataupun smartphone ya. Nah, kemudian setelah si customer membeli perangkat-perangkat ini, langkah kedua adalah kita tawarkan dengan si Microsoft 365 ini. Dan kita perlu jelaskan bahwa saat ini dengan pembelian Microsoft 365 ini ada program Extra Time ini, di mana kita akan memberikan 3 bulan tambahan, yang dimana totalnya akan menjadi 15 bulan. Jadi 3 bulan ini free. Wah, ini lumayan banget nih, menjadi salah satu nilai jual yang sangat membantu gitu ya. Dan yang pastinya kita perlu juga menjelaskan banyak hal, ya selain ketika si customer membeli perangkat dengan modern PC kah atau dengan MacBook kah, kita juga perlu menjelaskan bahwa dengan program Extra Time 3 bulan ini si customer akan mendapatkan 25% lebih banyak gitu ya, dari biasanya 12, ini akan dapatnya 15, artinya 25% lebih lama lah, seperti itu. Kemudian jangan lupa juga kita menjelaskan keuntungan-keuntungan yang lain selain aplikasinya lebih lengkap, kemudian juga OneDrive 1 terabyte-nya lebih banyak, di mana dengan OneDrive 1 terabyte ini kita bisa akses semua data-data kita, data-data lebih penting, bisa disimpan di mana aja, dan pastinya lebih aman. Itu yang perlu kita jelaskan kepada si customer. Dan kemudian kalau ditanya, customer udah mau beli nih, customer udah suka, wah lumayan nih dapat tambahan 25%, artinya dapat tambahan 3 bulan ini. Nah, caranya seperti apa? Jadi ketika customer udah membeli, kemudian untuk mendapatkan 15 bulan ini hanya butuh 5 langkah aja, teman-teman. Ya, hanya butuh 5 langkah. Langkah yang pertama adalah ya pastinya si customer harus beli perangkat dulu.
Intinya harus beli perangkat yang tadi saya bilang, baik itu Apple Ecosystem, Chromebook, Windows, Android, tablet gitu ya, apapun itu. Kemudian langkah yang kedua itu adalah si customer membeli si FPP dari Microsoft 365 atau sekarang mungkin lebih populer dengan ESD ya, Electronic Software Delivery. Jadi mau itu ESD maupun FPP itu akan tetap akan mendapatkan 15 bulan. Nah, langkah yang kedua adalah dia beli si FPP atau si ESD dari Microsoft 365 ini, kemudian dia harus masuk atau membuka melalui browser, masuk ke m365promo.microsoft.com. Jadi itu adalah satu portal yang disediakan untuk mengklaim ekstra 3 bulan ini. Itu kan. Kemudian dia harus yang langkah yang ketiga adalah di portal tersebut kita pilih klaim, kemudian ketika saya pilih klaim dia akan meminta saya untuk memasukkan produk key. Jadi si produk key ini saya masukkan lagi ke si portal m365promo.microsoft.com ini yang berisi 25 digit. Itu langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat kita melengkapi semua data-data yang dibutuhkan ketika yang tersedia atau yang kita diminta untuk memasukkan data-data yang dibutuhkan gitu ya. Salah satu contohnya itu adalah ada kita perlu memasukkan yang namanya resi pembelian atau invoice pembelian gitu ya. Nah, invoice pembelian ini kita perlu foto, kita perlu upload ke si klaim ke si m365promo.microsoft.com ini. Nah, itu langkah yang keempat gitu kan. Kemudian nanti ada data-data yang lain-lainnya lagi yang kita perlu isi di formnya. Nah, langkah yang kelima ya sudah selesai dan kita artinya proses klaim sudah selesai dan kita tinggal tunggu ekstra 3 bulan ini masuk ke dalam akun dari M365 saya ini. Nah, jadi hanya butuh 5 langkah aja teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah beli produknya, kemudian yang kedua itu masuk ke websitenya atau m365promo.microsoft.com. Kemudian yang ketiga itu adalah kita melakukan klaim dengan memasukkan produk key. Langkah yang keempat kita mengisi data-data untuk melengkapi di form klaimnya ini. Kemudian yang kelima itu adalah kita melakukan menunggu dari si 3 bulan ini masuk ke dalam akun kita. Jadi hanya butuh 5 langkah yang sangat mudah dan yang pastinya bisa dilakukan oleh siapa aja. Jadi gampang banget gitu. Nah, kemudian saya akan sedikit membahas tentang si Microsoft 365 ini pastinya. Jadi yang kita udah tahu bahwa setiap perangkat pasti membutuhkan Microsoft 365 teman-teman. Nah, kenapa sih setiap perangkat membutuhkan M365 ini? Karena yang kita tahu di M365 ini ada T2 SKU yang perlu kita jelaskan bahwa ada yang namanya M365 personal dan M365 family. Perbedaannya adalah dari jumlah penggunanya. Kalau yang personal itu hanya saya sendiri yang pakai, tapi saya bisa pakai di semua perangkat saya, baik itu di laptop, di MacBook, di tablet, ataupun di Android handphone, hanya dengan menggunakan satu lisensi si M365 personal ini. Nah, kalau misalnya dengan M365 family, ya seperti yang udah teman-teman tahu, pastinya ini udah sangat tahu lah ya, udah sangat paham. Artinya kalau yang family ini saya bisa share dengan 5 orang, jadi termasuk saya 6 gitu ya. Nah, itu saya bisa bagikan lisensi saya dengan 5 orang yang berbeda, baik itu anggota keluarga kita atau mungkin teman-teman, teman sekolah atau teman kuliah, kita bisa berbagi dengan mereka semua. Dan yang pastinya selain dengan 2 pilihan yang sangat fleksibel ini, juga kita perlu menjelaskan dengan berbagai aplikasi produktivitas seperti di mana kita membutuhkan yang namanya Word, Excel, PowerPoint, atau kadang-kadang kalau misalnya kita kerja atau kuliah kita membutuhkan email, kita bisa menggunakan Outlook-nya, dan pastinya semua aplikasi itu lebih lengkap ketika kita menggunakan si Microsoft 365. Nggak hanya aplikasi lebih lengkap, pastinya fitur-fiturnya pun lebih canggih dan lebih lengkap gitu ya dari si Microsoft 365 itu, seperti desain idea, kemudian ada 3 dimensi di PowerPoint gitu kan, dan itu semua berbagai aplikasi-aplikasi yang sangat lengkap fitur-fiturnya. Nggak hanya itu, pastinya juga yang sangat saya sukai dari si Microsoft 365 ini, yang paling utama adalah si OneDrive-nya. Karena kenapa? Saya dapat 1 terabyte guys. Jadi si 1 terabyte ini bisa saya akses datanya, saya bisa menyimpan semua data-data saya, dan pastinya saya nggak perlu lagi yang namanya external hard disk.
Dan pastinya kalau misalnya saya mau buka data saya dari handphone, dari laptop, ataupun dari berbagai perangkat gadget saya pun bisa, saya tinggal masukkan Microsoft akun saya yang saya daftarkan atau yang saya pakai untuk si Microsoft 365 ini, dan pastinya aman gitu ya. Dan di OneDrive ini ada satu fitur yang namanya kita bisa membackup semua data-data kita. Ya, ini menjadi salah satu fitur yang sangat aman bagi pengguna laptop, baik itu Mac ataupun Windows. Jadi saya bisa ada yang namanya PC personal backup, kemudian ada juga yang namanya personal vault. Personal vault ini adalah salah satu fitur juga di OneDrive, di mana saya bisa menyimpan semua dokumen-dokumen soft copy saya, misalnya akte kelahiran, kartu keluarga, atau surat-surat penting lainnya saya bisa simpan dalam bentuk soft copy-nya, dan saya simpan di dalam si personal vault. Personal vault ini adalah seperti sebuah brankas digital yang ada di dalam si OneDrive ini. Jadi setiap kali saya mau masuk, itu akan ada yang namanya double security. Saya perlu memasukkan lagi PIN untuk membuka si personal vault ini. Kemudian yang saya suka lagi dari si OneDrive ini adalah saya bisa akses dari mana aja. Jadi data yang saya simpan sudah aman, dan saya bisa akses dari mana aja, dari handphone saya, dari tablet saya, dan dari laptop saya pun semuanya bisa. Jadi fleksibel banget teman-teman, dan intinya adalah semua data saya itu akan selalu ikut dengan saya kemanapun saya berada. Nah, itu kira-kira seperti itu. Itu beberapa hal yang mungkin kita bisa jelaskan gitu ya, karena banyak sekali yang bertanya kepada saya, Pak, misalnya si customer udah pakai ketika beli laptop Windows, kan sekarang udah ada yang namanya Office pre-install gitu ya. Nah, ini banyak sekali gimana sih kita bisa menjual si Microsoft 365 ini ya, dengan cara kita menjelaskan fitur-fitur unggulan dari si Microsoft 365 ini, seperti yang udah kita udah saya sampaikan tadi, bahwa ada beberapa fitur, ada OneDrive-nya, aplikasi lebih lengkap, fitur-fitur lebih lengkap. Ini kita cara yang pertama. Cara yang kedua, jika ada customer yang membutuhkan Outlook, nah, kita bisa drive nih, kita bisa menawarkan si Microsoft 365 ini. Artinya dengan Microsoft 365, si customer nggak hanya mendapatkan Word, Excel, PowerPoint, tapi dia juga bisa mendapatkan si Outlook ini. Jadi dia nggak usah mengeluarkan dana lebih besar. Kalau dia beli Outlook aja pasti kan mahal banget tuh. Nah, kita bisa drive, kita arahkan menggunakan si Microsoft 365 ini. Dan kita jelaskan lagi, balik lagi, bahwa si customer ketika dia menggunakan Microsoft 365 untuk mendapatkan Outlook, tapi ketika dia membeli, dia nggak hanya dapat Outlook aja, tapi dia juga bisa mendapatkan fitur-fitur yang lain dari si Microsoft 365, seperti OneDrive dan Family Safety-nya, seperti itu. Nah, jadi ya itu salah satu cara bagaimana kita bisa melakukan yang namanya upselling, teman-teman. Gitu ya. Nah, oke, saya masuk ke slide saya yang berikutnya adalah mengenai ya ini yang tadi saya bilang, Outlook. Nah, banyak sekali orang yang sekarang membutuhkan yang namanya Outlook, teman-teman. Outlook ini menjadi salah satu aplikasi untuk kita mengakses email kita lebih mudah. Kita bisa masukkan semua alamat email saya, mau baik itu email personal atau email kantor, dimasukkan ke dalam satu aplikasi Outlook ini, untuk saya bisa lebih memudahkan saya untuk memanage pekerjaan email dan kalender saya di dalam si Outlook ini. Nah, makanya kadang-kadang ada customer yang walaupun sudah dapat Office Home Student ketika pembelian perangkat Windows-nya, pasti ada aja yang customer yang mencari Outlook nih, dan daripada dia membeli terpisah, harganya lebih mahal, iya kenapa kita nggak tawarkan Microsoft 365 ini? Apalagi sekarang, kalau customer membeli Microsoft 365 yang tadi saya bilang, dengan adanya extra time ini, customer nggak hanya dapat 12 bulan, tapi dapatnya 15 bulan, teman-teman. Jadi lebih banyak, lebih lama gitu ya, dan fitur lebih banyak. Wah, ini menjadi salah satu nilai jual nih, untuk teman-teman bisa melakukan yang namanya upselling. Untuk ini khusus untuk misalnya customer yang sudah membeli perangkat sudah ada pre-install Office Home and Student-nya. Apakah sia-sia apa enggak? Jawaban saya enggak. Jadi dia masih bisa menggunakan Word, Excel, PowerPoint yang ada di Home and Student-nya, itu masih bisa dipakai, dan menggunakan menggunakan lisensi yang berbeda dari Microsoft 365, dia bisa menggunakan Outlook-nya dengan menggunakan si Microsoft 365 ini. Bahkan dengan menggunakan Microsoft 365, dia juga akan mendapatkan 1 terabyte gitu. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi kita bisa mengkombinasikan. Jadi kalau dibilang rugi dong, jawaban saya enggak. Jadi dia masih bisa mengkombinasikan, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, keunggulan dari Outlook ini juga yang perlu teman-teman jelaskan, bahwa kita akan lebih mudah menemukan atau mencari
email kita bisa memanage pesan kita, bisa memanage kalender, to-do list gitu kan. Ya pastinya semuanya aman dari yang namanya virus-virusan. Jadi zaman sekarang itu orang udah sangat di era digital ini orang sudah sangat masif dengan yang namanya terserang virus, terkena malware, ransomware, data-data dicuri dan lain-lainnya. Itu udah menjadi salah satu kejadian-kejadian yang sangat umum terjadi bagi pengguna gadget atau pengguna laptop. Nah, dengan menggunakan Outlook ini salah satunya adalah Outlook memberikan jaminan bahwa perlindungan terhadap virus dan cyber kriminal seperti pencurian data atau sejenisnya seperti malware maupun ransomware. Jadi pastinya lebih aman. Makanya pakainya yang original, jangan pakai yang Office yang bajakan gitu ya. Itu penting banget untuk teman-teman mengingatkan pada si customer. Kemudian pastinya nggak ada iklan dan bisa dipakai di berbagai jenis perangkat, teman-teman. Bisa dipakai di Windows, bisa dipakai di Mac, ataupun bisa di gadget, tablet, ataupun di handphone kita pun bisa. Nah, itulah keunggulan dari si Outlook, teman-teman. Kemudian, nah itulah beberapa hal yang perlu teman-teman sampaikan kepada si customer mengenai si Microsoft 365 supaya apa? Ini menjadi salah satu nilai jual. Selain fiturnya udah sangat lengkap, banyak, aplikasinya juga aplikasi premium yang lebih banyak, dan OneDrive-nya, dan saat ini dengan extra time, sekali lagi saya bilang, akan mendapatkan extra 3 bulan yang total, jadi 15 bulan. Wah, saya sih pengen banget itu ya. Nah, kemudian selain dari Outlook, nah saya masuk ke slide saya yang berikutnya adalah sekarang mengenai family safety nih teman-teman. Ini khusus untuk kalau misalnya si penggunanya itu atau si customer ini ingin menggunakan yang namanya Microsoft 365 Family. Jadi family safety yang saya ingatkan kembali itu hanya bisa kita pakai di Microsoft 365 Family. Kalau di personal tidak ada fitur ini. Jadi hanya ada dia family ya. Nama juga udah family safety. Nah, apa aja yang bisa kita nikmati dari si family safety ini? Ini menjadi salah satu kecanggihan dari si Microsoft 365 Family. Yang pertama adalah saya bisa mengembangkan kebiasaan digital yang sehat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah misalnya dia akan bisa mengingatkan saya kalau saya udah kelamaan di depan laptop ataupun di depan gadget saya. Jadi saya bisa ngatur nih screen time dari penggunaan laptop saya itu udah saya bisa atur maksimal misalnya cuma 5 jam, 6 jam, nanti dia akan kasih reminder kita harus istirahat dan lain-lainnya. Itu yang satu. Kemudian yang kedua adalah saya bisa memilih konten yang tepat nih teman-teman. Selain saya bisa mengatur screen time dan kebiasaan saya di depan gadget, dia juga bisa mengatur konten yang tepat. Artinya kalau misalnya saya bisa mengatur konten apa yang boleh saya pakai, konten apa yang mungkin misalnya saya bagi lisensi dengan anak saya bisa mengatur anak saya hanya boleh mengakses aplikasi-aplikasi yang di Android-nya dia atau di iPhone-nya dia itu untuk aplikasi apa aja yang boleh di-download atau diunduh sama si anak saya ini gitu kan, dan saya bisa mengatur dari sisi usianya gitu kan ya. Ini kalau misalnya aplikasi untuk usia 18 up itu dia udah nggak bisa nge-download lagi. Nah, itu saya bisa membatasi konten yang tepat bagi penggunanya. Kemudian yang berikutnya adalah saya bisa menemukan orang-orang yang saya cintai. Artinya saya bisa men-tracking posisinya. Misalnya dia lagi sekolah, kuliah, dalam perjalanan gitu kan, saya bisa men-tracking posisinya. Nah, ini menjadi salah satu fitur yang sangat disukai oleh pengguna dari Microsoft 365 Family Safety ini teman-teman. Dan pastinya zaman sekarang penting itu ya. Misalnya naik kendaraan umum atau misalnya bawa kendaraan sendiri sekalipun, itu sangat penting nih teman-teman, kita bisa tracking setiap anggota keluarga kita posisinya ada di mana gitu kan. Nah, itu sangat penting dan saya yakin sangat dibutuhkan untuk saat ini itu ya. Nah, itu menjadi salah satu fitur dari si Microsoft 365 Family. Oke, kemudian berikutnya adalah ini nggak hanya tadi OneDrive Family Safety, dengan Microsoft 365 juga sekedar refresh lah ya. Selain tadi ada dua, OneDrive dan Family Safety. Nah, sekarang ada yang namanya Microsoft Teams. Kadang-kadang orang berpikir, saya pakai Microsoft Teams yang gratisan, saya harus berbayar. Caranya gimana? Gampang, tinggal beli si Microsoft 365 aja. Baik itu personal maupun yang family, itu sudah mendapatkan Microsoft 365 Teams, Microsoft Teams
yang mempunyai berbagai macam fitur yang sangat membantu untuk produktivitas kita, yang dimana saat ini kita sedang di era pandemi seperti ini, kita bekerja secara virtual, kita mungkin anak-anak kita sekolah secara virtual, semua dilakukan secara virtual, kerja dari rumah. Nah, semuanya itu bisa kita lakukan melalui si Microsoft Teams. Jadi Microsoft Teams ini nggak hanya untuk conference meeting aja, tapi kita juga bisa melakukan yang namanya chatting atau obrolan dengan setiap anggota-anggota yang ada di dalam Microsoft Teams kita. Jadi sama seperti chat room lah ya kira. Kemudian menjaga semuanya di dalam satu halaman. Jadi kita bisa grouping, kita bisa bikin grup juga di dalam Microsoft Teams ini. Kemudian yang pastinya kita bisa berkolaborasi. Jadi misalnya saya mau kerja bersama-sama dengan tim saya bisa menggunakan Microsoft Teams. Jadi ini yang mungkin salah satunya itu adalah si conference meeting gitu ya. Kita bisa meeting, kita bisa menjelaskan pekerjaan kita secara bersama-sama walaupun dengan virtual seperti itu. Kemudian kita juga bisa mudah berbagi lokasi dan informasi melalui si Microsoft Teams ini. Nah, inilah beberapa fitur-fitur yang ada di Microsoft Teams ini, teman-teman. Jadi udah 3 tuh ya yang bisa kita jelaskan kepada si customer beberapa keunggulan dari si Microsoft 365 ini, teman-teman. Nah, pasti menarik gitu ya, dengan fitur yang sangat banyak, dengan adanya OneDrive, kemudian Family Safety untuk Microsoft 365 Family, kemudian ada Microsoft Teams, ditambah lagi dengan si si extra time ini pastinya akan sangat menjadi sebuah nilai jual yang sangat menguntungkan bagi si customer, di mana kalau sebelumnya dapatnya 12 bulan, ini dapatnya 15 bulan. Oleh sebab itu, yuk saya mengajak teman-teman semua untuk kita engage atau kita menawarkan si Microsoft 365 ini kepada si customer ini, bahwa dengan Microsoft 365 ini kita akan si customer akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Nah, ingat tips and triknya itu adalah jangan pernah menyebutkan dulu gitu ya. Kita alangkah lebih baik kita menyebutkan dulu fitur-fiturnya. Kemudian setelah saya menyebutkan fitur-fiturnya seperti OneDrive, aplikasi lebih lengkap, ada Microsoft Teams, ada Family Safety. Nah, saya bisa tambahkan lagi. Nah, sekarang ada tambahan loh. Nanti si customer akan mendapatkan 15 bulan lebih lama. 3 bulan lebih lama, yaitu totalnya 15 bulan. Jadi ini menjadi salah satu keuntungan bagi si customer yang bisa kita jelaskan. Dan yang pastinya untuk untuk meyakinkan si customer adalah kita perlu yang namanya melakukan demo. Kita menjelaskan OneDrive, kita demoin OneDrive-nya. Jadi contoh lah ya, misalnya saya kasih contoh, saya melakukan demo OneDrive, saya tinggal buka laptopnya, contoh seperti saya demokan sekarang ini buat teman-teman, kalau teman-teman lihat gitu ya. Nah, ini loh, saya ada OneDrive. Nah, semua file saya ini saya taruh di OneDrive nih sekarang. Jadi semua file-file yang saya butuhkan semua ada di OneDrive. Dan pastinya lebih enaknya adalah file yang saya simpan di OneDrive dari laptop saya itu seakan-akan seperti saya menyimpan di dalam internal hard disk saya. Jadi nggak perlu repot-repot buka browser lagi, tapi saya tinggal buka file dan simpan semudah saya menyimpan data di internal hard disk saya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman lihat ini ya di OneDrive gitu kan, tapi semua data-data saya ini semuanya ada di cloud semua. Dan yang pastinya nggak hanya itu, semua data yang ada di OneDrive saya ini yang sekian banyaknya ini nih ya, kalau yang saya blok nih semuanya nih. Nah, ini yang saya blok. Ini semua data ini bisa saya buka dari handphone saya. Jadi fleksibilitasnya sangat oke banget nih untuk dengan menggunakan si OneDrive. Nah, alangkah lebih baiknya misalnya ketika saya menjelaskan OneDrive akses dari mana aja, saya tinggal tunjukin, saya buka ke handphone saya, misalnya saya buka OneDrive, nih kalau teman-teman lihat gitu ya, saya buka OneDrive. Nah, semua file yang ada di laptop saya sama file yang ada di handphone saya ini sama semua nih teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat, ya gimana nih? Nah, ini kalau teman-teman lihat, semua sisinya sama semua nih tuh. Ya, nah artinya kenapa? File yang ada di OneDrive ini seakan-akan mengikuti saya kemanapun saya berada. Nah, ini juga mempermudah saya ketika saya butuh pekerjaan, saya butuh data, walaupun saya lagi nggak bawa laptop, saya masih bisa tetap menyelesaikan pekerjaan saya gitu. Nah, itu salah satu contohnya yang tadi saya bilang, melakukan yang namanya demonstrasi. Kita menjelaskan dengan menunjukkan kepada si customer
kalau bisa kita sekaligus memberikan storytelling-nya kepada si customer ini. Itu ya. Nah, ini yang saya tunjukkan itu ya, menunjukkan kepada pelanggan cara Microsoft 365 sangat bagus dengan OneDrive-nya. Jadi, sebenarnya kunci paling utama adalah di era seperti ini itu adalah kita menjelaskan keunggulan dari OneDrive, teman-teman. Itu ya. Nah, itu penting banget nih kalau saya bilang. Makanya satu hal yang perlu kita jelaskan, kenapa harus OneDrive. Pastinya ya kalau saya beli Microsoft 365, customer udah mendapatkan OneDrive sebesar 1 terabyte. Dibandingkan kalau dengan yang lain-lain nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat nih di layar saya, kalau dibandingkan dengan penyedia layanan cloud, penyimpanan cloud yang lainnya, kalau kita lihat harga kita lebih murah. Harga kita bukan murah ya, tapi harga kita lebih terjangkau, teman-teman. Dan kita hanya cukup membeli Microsoft 365 aja, kita sudah mendapatkan 1 terabyte. Kira-kira seperti itu. Nah, akhir dari sesi saya hari ini adalah saya mau kembali mengingatkan lagi untuk kita selalu merekomendasikan Microsoft 365 di setiap penjualan perangkat kita. Jadi, ingat teman-teman, every device need Microsoft 365. Setiap perangkat membutuhkan Microsoft 365. Dan pastinya dengan menawarkan Microsoft 365 dengan extra time ini, di mana si customer akan mendapatkan 3 bulan lebih lama, yaitu totalnya 15 bulan, si customer hanya memerlukan 2 langkah mudah aja. Yang pastinya adalah pertama dengan membeli perangkat-perangkat, baik itu Windows, Apple, Chromebook, tablet maupun smartphone. Kemudian langkah yang kedua itu adalah menambahkan Microsoft 365 baik itu personal maupun family. Dan pastinya dengan sudah melakukan 2 langkah ini, ingat ada 5 langkah berikutnya di mana akan lebih mempermudah si customer untuk mendapatkan 15 bulan ini adalah, saya ulangin lagi, yang pertama itu adalah membeli si Microsoft 365-nya, kemudian masuk ke portal M365 promo.microsoft.com, kemudian masukkan tanggal pembelian. Langkah yang ketiga itu adalah melakukan klaim dengan cara memilih tombol klaim dan memasukkan 25 produk key. Langkah keempat itu adalah mengisi data-data yang dibutuhkan. Salah satunya itu adalah kita perlu melakukan yang namanya upload invoice pembelian kita. Langkah yang kelima, proses klaim berhasil dan menunggu kurang lebih sekitar maksimal 10 hari kerja untuk ekstra 3 bulan itu masuk ke dalam akun Microsoft 365 personal saya ataupun family saya. Jadi hanya perlu 5 langkah lagi. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, kenapa sih harus 10 hari kerja? Ya karena kita perlu melakukan yang namanya proses validasi. Dan ini adalah maksimal. Biasa kita berharap kurang dari 10 hari harusnya sudah masuk ke dalam akun dari Microsoft 365 saya. Jadi ini maksimal 10 hari kerja ya teman-teman untuk melakukan yang namanya validasi. Ya, itulah teman-teman mengenai si extra time dari Microsoft 365. Dan terakhir kata, saya kembali lagi mau mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa setiap informasi yang saya sampaikan ini semuanya tersedia di Expert Zone. Jadi satu lagi nih, Expert Zone saat ini sudah tersedia dalam aplikasi. Jadi teman-teman bisa download aplikasi Expert Zone melalui Play Store maupun App Store. Bagi pengguna Android maupun iPhone itu sudah bisa mendapatkan Expert Zone aplikasi. Dan semuanya pastinya akan lebih dipermudah kalau kita menggunakan si aplikasi ya teman-teman. Dan dengan melalui Expert Zone ini teman-teman masih bisa mendapatkan semua informasi yang saya informasikan tadi mengenai extra time, cara redeemnya, cara mengklaim si 3 bulannya, dan berbagai informasi mengenai Microsoft 365 teman-teman bisa mendapatkan dari si Expert Zone ini yang ada di sebelah saya ini gitu ya. Jadi silakan teman-teman mendapatkan informasi lebih dari si Expert Zone ini, karena Expert Zone ini teman-teman nggak hanya mendapatkan informasi, tapi lebih dari itu nanti teman-teman bisa mendapatkan banyak hal lah dari si Expert Zone yang nanti kita akan update melalui community manager kita yang ada di lapangan. Oke teman-teman, dari saya
informasi mengenai extra time dari Microsoft 365 ini sampai di sini saja. Semoga informasi ini bermanfaat, dan kalau ada salah-salah kata atau ada hal yang tidak berkenan untuk yang ketika selama saya menyampaikan informasi ini, mohon maaf. Kita ketemu lagi di Readiness on Demand berikutnya, dan sampai jumpa. Bye bye.